Selamat sore semuanya, nama saya David Yohanestin dari 242. Hari ini saya akan menceritakan teks cerita sejarah Undang-Undang Napoleon atau disebut juga dengan Kode Napoleon. Undang-Undang Napoleon adalah undang-undang sipil Prancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte. Disusun oleh komisi yang terdiri dari 4 orang ahli hukum terkenal di Prancis dan mulai dilakukan pada tanggal 21 Maret 1804. Meskipun Undang-Undang Napoleon ini bukan undang-undang sipil resmi pertama yang disusun di negara Eropa, tetapi dianggap sebagai undang-undang sipil pertama yang berhasil dan sangat mempengaruhi perundang-undangan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kode Napoleon diciptakan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Kaisar Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner. Sebagai Napoleon I, dia adalah Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1814 dan kembali pada tahun 1815. Napoleon lahir di Pulau Korsika, Laut Tengah. Pada umur 10 tahun, dia dimasukkan ke Akademi Militer dan lulus dengan nilai terbaik. Kemudian masuk ke Akademi Angkatan Darat. Setahun kemudian, Napoleon memutuskan untuk lulus lebih awal dan pulang kampung. Pada umur 23 tahun, karena berselisih dengan seorang jenderal bernama Pauli, dia diusir dari Korsika dan pindah ke Prancis. Setelah menikah, Napoleon diutus ke Italia, mengalahkan pasukan Austria. Tahun berikutnya, dia diutus ke Mesir. Dia mendengar bahwa Austria, Inggris, dan Rusia bersekutu hendak menyerang Prancis, sehingga Napoleon bergegas pulang dan menggulingkan pemerintah yang tak mampu, juga mendirikan pemerintahan yang baru. Pemerintahan baru ini disebut dengan konsulat, dan dia menjadi konsul pertama, juga menyusun Kode Napoleon atau Undang-Undang Napoleon. Dia merombak-ambik politik maupun ekonomi Prancis. Kode Napoleon ini menjadi dasar ketentuan hukum negara-negara lain juga di kemudian hari. Setelah memutuskan Revolusi Prancis, politik dan negeri Prancis sangat kacau. Sebanyak Napoleon menjadi konsul pertama, dia melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem administrasi, pemerintahan, mendirikan bank, dan kantor pajak. Sementara ia membawa zaman damai pada rakyat. Kode Napoleon memberikan jaminan hak pada rakyat. Tidak saja orang Prancis beruntung, Kode Napoleon juga menjadi dasar hukum negara Eropa lainnya di abad 19. Kemudian, Napoleon berhasil mendirikan kerajaan besar, meliputi Eropa, Asia, dan Afrika, menuntun Prancis ke masa kejayaannya. Dari masa saat sekolah militer, Napoleon sudah sempat rajin. Ejekan dan hinaan dari temannya mendorong dia menjadi lebih giat lagi. Akhirnya, dia memperoleh nilai terbagus dan dikirim ke Akademi Angkatan Darat Paris. Kendati anak miskin seperti Napoleon melewati hari-hari cuman dengan makan roti dan minum air, namun sisa cita-citanya tidak miskin. Dia tetap tekun mempelajari ilmu pasti alam, astronomi, geografi, dan buku riwayat-riwayat tokoh terkenal. Setelah menjadi letnan muda, tak mempedulikan angin dan hujan lebat, dia tetap giat melatih menembak meriam di lapangan terbuka. Dalam pertempuran di kemudian hari, dia amat berjasa, mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat. Dalam kamus hidupnya, tak ada istirahat tak mungkin, sehingga dia selalu berusaha menaklukkan setiap kesulitan yang datang. Sekian dari saya, David Yohanestin, tentang teks cerita sejarah Kode Napoleon atau Undang-Undang Napoleon. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.